Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10G. Sekarang kami akan melanjutkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igu Syai Puspitasari, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Niputu Febriantari, nomor absen 36. Perkenalkan, nama saya Nikoma Pesna Anjani, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Ibu Tur Evan Wiragaura, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Dewa Kusmandiri Ditya Berguna, absen 21. Perkenalkan, nama saya Imadi Dwi Pena Putra, absen 9. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dari kelas 10G akan melanjutkan tugas proyek profil pelajaran Pancasila dengan bertemakan kearifan lokal. Jadi di sini kami mengambil judul yaitu Barong Bau-Bauhan yang berasal dari Banjarpindo, Desa Sabel, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Iya, Pak. Om Swastiastu, Pak. Iya, Om Swastiastu. Jadi kami dari Blasman, SMA Negeri 1 Blabatu. Kali ini kami akan menanyakan kepada Bapak tentang tradisi yang ada di Banjar ini, yaitu tradisi Bau-Bauhan Berong. Sebelumnya izin bertanya, Bapak namanya siapa gitu? Nama Bapak Iwayan Rastawan. Ya. Bapak jadi apa di sini tadi apa? Siapa? Kalau Bapak jadi desa adat di desa adat Pindah. Om Swastiastu. Oke, kita dari SMA Negeri 1 Blabatu mau menanyakan dulu tentang tradisi Barong Bau-Bauhan. Sebelumnya boleh saya nanya nama dulu siapa? Nama Tiang Madiasana. Kebetulan Tiang ayah di Purwusah, jadi lebih sering dipanggil Mangkukusa. Kalian tahu nggak sih apa itu Barong Bau-Bauhan? Bau-bauhan itu, jadi itu asal katanya bau. Bau itu artinya kerjasama, bukan bau yang bahasa Indonesia ya. Kalau bau bahasa Indonesia kan yang wangi, yang busuk itu kan, itu bukan. Itu bau itu namanya sebuah kerjasama. Jadi mau bau-bauhan itu sebuah tradisi ketika di sini ada Raya Galungan dan Kuningan. Jadi dia Ratu Gede, Tedon. Ratu Gede itu berupa satunya Barong Bangkal, satu yang Barong Macan, jadi Tedun. Jadi di sana adalah sekelompok anak-anak yang membentuk suatu kerjasama. Dia membentuk kelompok, misalnya berapa orang, 10 orang. Nah, dia membentuk kelompok, jadi didatang oleh Ratu Gede, mereka bermain gitu lah. Seperti orang bermain gulat. Apa perbedaan ngelawang barong biasa dengan ngelawang barong bau-bauhan? Oh iya. Kalau ngelawang barong biasa itu kan sifatnya barong itu kan tidak ada pasipatinya. Hanya barong permainan lah dibilang. Cuma permainan kreativitas anak-anak, tapi dalam bentuk wujud penggalian dana juga, dalam bentuk mereka ngelawang. Tapi tradisi yang dipertahankan itu yang sebenarnya nilai positifnya adalah mereka anak-anak itu mempertahankan tradisi ngelawang setiap galungan. Tapi kalau ngelawang secara ritual, secara kalendriki di Desa Adat Pindah, setiap galungan Kuningan, seperti Bapak sampaikan tadi di awal, itu beliau ini kan diibaratkan adalah sebagai penjaga di daerah ini, di Desa Adat kami. Tentunya sebelum beliau akan melakukan ritual itu atau kegiatan itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dilaksanakan ritual dulu setiap subuh. Bahkan setiap galungan juga, setiap beliau memenyor dibilang melawang dalam artian di sini kan nyatur desa di daerah tengah, daerah selatan, utara, timur dan barat. Itu setiap warga pasti aturan sana. Apa fungsi dari tradisi Barong Bau-Bauhan di Banjarpindah ini? Karena itu berkaitan dengan Hari Raya Galungan. Jadi itu kan Galungan kan tahu kan kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi Ratu Gede ini merupakan manifestasi Tuhan. Jadi manifestasi Dewatara yang khusus tugasnya itu adalah mio untuk butuh kala. Jadi melindungi manusia, melindungi pemedaknya itu, melindungi penyungsungnya itu dari gangguan buta kala. Apakah tradisi ini hanya terjadi pada 6 bulan sekali atau bisa ditunda? Harus tidak, harus di Galungan, harus di Kuningan.
Kepertanyaannya harus dan sebenarnya kalau memang tidak ada halangan tetap dijalankan. Kecuali misalnya pas beliau atau ide pas ngelawang, ada hujan itu misalnya, mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin bisa dalam bentuk apa dibilang namanya itu ya, nyawan. Beliau nggak jatuh desa, cukup dari tempat beliau melinggi. Biasanya beliau melinggi di piasan perubahannya. Jika semisalnya tradisi ini tidak dilakukan, apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Kalau pertanyaan ini mungkin kita sulit jawabnya. Kita sih berharap, tapi tanda-tanda itu pernah terjadi begini. Kita tidak ngomongin masalah ini ya. Kebetulan pernah terjadi permasalahan antara desa adat di sini dengan desa adat sebelah. Pas di hari Galungan atau Kuningan yang salah satunya itu ya. Galungan atau Kuningan itu. Nah ketika gendongan sudah mau suara, ini keramo sudah semua ke dalam, akan melaksanakan prosesi lawang ini, tiba-tiba karena ada masalah, ada keramo sebelah, tanda kutip, istilahnya ke sini. Akhirnya tanpa antara iya dan tidak, ini benar dan tidak, kita tidak bisa melihat dengan mata kasat mata. Orang-orang sebelah itu melihat seolah-olah ada orang-orang besar yang datang dari selatan, dari kulit. Nah mungkin itu semacam peringatan buat mereka ketika desa adat kami sedang melakukan ritual atau menjalankan pelaksanaan upacara ngelawang, ada sesuatu yang terjadi, beliau memperingatkan. Mungkin segini aja dari kami pertanyaannya. Oke, ya Pak Juru Sinap, ada Prabu Sandi ya. Nah, sekian vlog dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kata-kata yang tidak berkenan, kami ucapkan mohon maaf. Dan kami tutup video ini dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah! If you dance, I'll dance.